wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bayi Azmi Ibnu Mansur dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Guru Jati Bandung. Di sini saya sebagai mahasiswa semester 1 dengan NIM 123202054 sedang melaksanakan kegiatan UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Maka dari itu, video ini bertujuan untuk melengkapi atau memenuhi tugas-tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab tentang ujian akhir semester kali ini. Langsung saja kita ke videonya. Baik, untuk jawaban soal yang pertama. Hak asasi manusia dan agama Islam itu memang terikat erat atau sangat berkaitan. Namun, emang ada beberapa keselarasan dan pertentangan. Ada 2 poin penting yang akan saya bahas, yaitu tentang ketidaksesuaian. Terdapat ketidaksesuaian tentang penerapan HAM dalam konteks agama Islam. Beberapa pendapat menyatakan bahwa ketidaksesuaian itu memang ada. Namun, ada juga atau banyak ulama dan intelektual muslim mengklaim atau mengatakan bahwa ketidaksesuaian itu tidak ada. Dan poin yang kedua itu tentang keselarasan. Keselarasan ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada keselarasan positif dan juga yang kedua keselarasan negatif. Untuk yang keselarasan positif, Islam dan hak asasi manusia itu bersifat kompatibel dalam mendorong penuhannya hak asasi manusia dan melindungi individu dari kekerasan berbasis agama. Nah, untuk yang keselarasan berkategori negatif, kategori negatif ini keselarasan yang menyatakan bahwa HAM hendaknya dilaksanakan secara seragam dan menyeluruh di seluruh wilayah. Untuk contoh-contoh keselarasan dan pertentangan hak asasi manusia dan agama Islam, saya hanya mengambil beberapa contoh saja. Yang pertama yaitu pemaksaan agama. Dalam Islam, pemaksaan agama tidak diizinkan dalam Islam, pemaksaan agama lain tidak diizinkan untuk memeluk agama Islam dan tidak bertentangan dengan integritas yang diusung oleh Islam. Namun, hal ini menjadi sorotan di negara-negara muslim seperti Indonesia, di mana kebebasan beragama menjadi sorotan. Dan contoh yang kedua itu tentang korupsi. Korupsi merupakan permasalahan yang transnasional dan disebabkan oleh demokrasi yang tidak seimbang, yang merupakan sumber akan permasalahan hak asasi manusia dalam konteks agama Islam. Korupsi mungkin menjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan oleh karena itu umat Islam memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM ini. Jawaban dari soal atau pertanyaan yang kedua, bagaimana lembaga berkontribusi untuk mencapai tujuan nasional. Ada 3 lembaga, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan juga lembaga yudikatif. Untuk lembaga legislatif, contohnya itu seperti DPR. Untuk lembaga ini mempersiapkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ia juga merupakan saluran komunikasi yang dapat membantu menyampaikan kebijakan dan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan nasional. Dan lembaga yang kedua yaitu lembaga eksekutif, contohnya pemerintah. Pemerintah mengatur dan melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Lembaga ini juga berperan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dan melindungi rakyat dan ketidakpastian. Untuk lembaga yang ketiga yaitu lembaga yudikatif, contohnya Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini berwenang mengusulkan pengangkatan hukum agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Lembaga ini juga berperan dalam mengawas kekuasaan eksekutif dan legislatif. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa mereka tetap dalam kerja dan tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk memperluas kekuasaan pribadi. Dalam mencapai tujuan nasional, 3 lembaga ini pastinya bekerja sama dan saling menjawab untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan hukum.
jawaban dari soal yang ketiga. Konsep masyarakat madani menurut Dawam Raharjo mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Nah, jika kita melihat model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, konsep tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip masyarakat madani, dengan prinsip-prinsip masyarakat madani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan kerjasama antara suku-suku dan agama yang berbeda, yang merupakan aspek-aspek kunci dari masyarakat Madani. Oleh karena itu, konsep Dawam Raharjo dapat dikatakan sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Untuk jawaban dari pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Nah, upaya efektif yang dapat dijalankan itu ada banyak. Di antara itu meliputi yang pertama, pemahaman dan penemuan ilmu pengetahuan dengan cara memperkenalkan ilmu pengetahuan dan memahami konsep-konsep yang menjadi dasar radikalisme serta penyebaran paham kekerasan. Yang kedua, meminimalisir kesenjangan sosial. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan, seperti mengatasi perbedaan dan menjaga harmoni antara berbagai kelompok masyarakat, agama, dan budaya. Yang ketiga, yang keempat, mendukung aksi perdamaian. Selanjutnya, ada berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme, seperti kita mengikuti kegiatan dan acara yang bertujuan mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Selanjutnya yaitu meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan, dan yang selanjutnya yaitu menyaring informasi yang didapatkan. Kita tuh harus memantau sumber informasi yang akurat dan terverifikasi sebelum menyebarkannya. Selanjutnya itu kita harus memiliki jiwa yang kuat, meningkatkan jiwa pemuda untuk menjadi agent of change dan mengantisipasi gerakan radikalisme. Dan contoh yang terakhir yaitu koordinasi dengan pemangku keagamaan, seperti menghadiri koordinasi dan dialog antara pemangku keagamaan untuk mencegah pemisahan dan penyalahgunaan. Materi atau jawaban yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Bapak dosen. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga dengan terjawabnya pertanyaan ini kita bisa menjadi makin lebih baik ke depannya. Terima kasih telah menonton. Saya meminta maaf apabila masih ada kekurangan dalam segi perkataan, perbuatan, dan lain-lainnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan mohon dijadikan contoh gitu. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.